Memang masalah pertama yang membuat saya takut adalah apakah warga saya akan mengikuti saya. Saya sempat baperan 2 bulan pertama. Kok kayak gini banget ya jadi ketua RT. Minta ini, warga penolakannya banyak. People, profit, planet. Nah ini saya jelaskan kepada warga sebagai pemimpin terkecil bagaimana kita ingin warga ini punya uang. Saya sih terus terangkan di Blueprint 5 tahun ini, saya cita-cita RT berkelas dunia. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kita punya hak dan kewajiban yang sama menjaga lingkungan ini tetap lestari dengan cara kita masing-masing. Selamat datang di media percontohan pencegah krisis planet di RT 8 RW 4 Malakajaya Durensawit, Jakarta Timur. Kita akan room tour ke lingkungan kita bersama saya Taufik Supriyadi, Ketua RT 8 RW 4 Malakajaya. Baik, saya Taufik Supriyadi, saya Ketua RT 8 RW 4 Malakajaya Durensawit, Jakarta Timur. Ya, saya dipanggil di sini, ada yang manggil Pak RT, ada yang manggil Pak Haji. Gitu. Inspirasi utama, pertama karena lingkungan ini, saya 20 tahun tinggal di sini gersang. Warga saya belum memilah. Jadi, dua inspirasi utama ini yang mendasari saya untuk bergerak untuk Indonesia lebih baik. Memang masalah pertama yang membuat saya takut adalah apakah warga saya akan mengikuti saya. Ini menarik. Jadi memang 2 bulan pertama, pada saat melaksanakan program kerja saya ini Mas, saya sempat baperan 2 bulan pertama. Kok kayak gini banget ya jadi ketua RT. Gitu. Minta ini, warga penolakannya banyak. Saya pengen begini, warga nggak setuju. Gitu. Saya bilang ke istri saya, ini gimana kayak gini. Nah, kerjaan kantor aja nggak usah ngurus lingkungan gitu. Cuman istri saya menguatkan dan kami saling menguatkan begitu. Akhirnya bulan ketiga saya bisa lewati, saya udah nggak baperan lagi gitu Mas. Saya mencoba dengan membuat program kerja yang kemudian berorientasi lingkungan hidup. Jadi 90% program saya orientasinya lingkungan hidup, hanya 10% yang orientasi ke transformasi digital, penggunaan media digital dan pembuatan website RT ini memang saya canangkan sejak dulu. Kemudian saya coba wujudkan, 70 hari program kerja saya tercapai. Saya takut makan gaji buta dong. Akhirnya saya membuat Blueprint 5 tahun. Diputuskan di 10 Januari 2024. Alhamdulillah di 2025 memang niat go internasional dan kami telah melampaui itu. Jadi Blueprint ini sangat membantu kami dalam melaksanakan ini. Sehingga kekhawatiran saya pada saat warga bisa ikut apa enggak arahan saya terpecahkan. Di sini, ini tempat kita berdiri adalah pos kamling modern kita. Di atas ini ada televisi 16 inci dipadu dengan toa. Di sini setiap informasi saya akan sampaikan melalui speaker toa. Dalam memberikan rasa aman dan nyaman, kita juga siapkan ada alat pemadam api ringan.
yang siap digunakan karena statusnya selalu hijau gitu ya. Kemudian di tempat ini juga media percontohan pencegah krisis planet. Di sini ada 45 item nih teman-teman The Hakims. Ini salah satunya nomor 2 ini kolam ikan hias. Ini ada nomornya, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk memberitahu adik-adik kita, anak-anak kita, bahkan semua orang yang mengunjungi di sini untuk melihat oh bahasa Inggrisnya kolam ikan hias ornamental fish pond gitu. Di sini juga ada kolam gizi warga balita dan lansia yang kami dedikasikan untuk para balita, lansia, ibu hamil. Ada 817 tanaman produktif di lingkungan kami. Di sini saya juga membuat pusat data nasional pencegah krisis planet. Sehingga harapan kami pemerintah bisa menjumlahkan berapa tanaman produktif yang ada di kawasan padat penduduk. Kami sudah menyiapkan platformnya. Kemudian di tempat ini juga ada 3 inovasi seperti kaos yang saya gunakan. Ini ada media pencegah krisis planet gang ini dengan 45 itemnya. Kemudian ada aplikasi RT online. Ini kalau di handphone ini, nih aplikasi uang saya sekarang nih RT online. Uang saya sekarang tinggal berapa nih teman-teman? 2.650.571. Ini uang yang diberikan Pak Gubernur kepada kita. Digunakan untuk apa saja gitu ya. Kemudian warga saya ada berapa? Karena kami ketua RT adalah yang paling tahu warganya. Sehingga kita juga di aplikasi ini, kita bisa membantu pemerintah untuk validasi data bansos. Nah, kemudian nanti yang fenomenal, terakhir kita keluar, ini ada kolam lele di atas saluran air. Ini yang kemudian kami diundang ke CCTV China untuk menjelaskan dalam acara Chungke Five Pian Pao, From Waste to the Gold, dari sesuatu yang tidak apa-apa menjadi sesuatu yang berharga. Saya punya prinsip jangan pernah berkonfrontasi dengan warga. Itu salah satu tips dan trik saya. Warga ini diangkat, kemudian baru dipukul gitu. Jadi warga ini kita berikan penghargaan, misalkan yang gramasi terbanyak dalam menyumbang sampah non-organik ke bank sampah, itu kita berikan apresiasi, bentuknya penghargaan aja, penghargaan setingginya diberikan kepada gitu ya. Kita berikan di hadapan seluruh warga gitu. Setiap akhir tahun, kebetulan kan karena ketua RT bulan Oktober, Desember langsung evaluasi. Nah di situ orang mulai, oh iya ternyata kalau ini dihargai. Tidak butuh uang, tetapi hanya penghargaan surat saja sudah cukup membuat warga ini senang. Kemudian yang terpenting adalah mengajak warga untuk berbuat baik. Tantangan terbesarnya satu nih Mas, bagaimana kita menjelaskan kepada seluruh warga ini dengan cara yang mudah. Ini yang menjadi tantangan terbesar buat saya. Jadi bayangkan kalau kita nggak punya konsep, kita menjelaskannya harusnya sederhana tetapi dibuat rumit. Ini kan warga jadi pusing. Termasuk bikin kolam lele ini, itu kan saya membuat presentasi nanti kira-kira seperti ini, kemudian dan manfaatnya ada. Duitnya tadi kan triple bottom line ya, people, profit, planet. Nah ini saya jelaskan kepada warga sebagai pemimpin terkecil bagaimana kita ingin warga ini punya uang. Makanya ini upaya ini. Nah contoh-contoh ini adalah bagaimana nanti saya terus mengembangkan upaya menjelaskan kepada warga ini menjadi ya teladan buat teman-teman yang lain lah. Ini kedatangan dari Pekalongan dan juga Cilandak Barat. Dengan krisis planet untuk Indonesia. Orang yang tidak mendukung ada 2 tipe. Pertama, tidak mendukung karena belum tahu konsepnya seperti apa. Di awal kan, di beberapa tayangan saya pernah dibilang, Pak ngapain sih bikin-bikin begini gitu. Mendingan ngurusin perut gitu. Lah ini kan dalam rangka ngurusin perut. Dan sekarang sudah terbukti warga sudah from unemployed menjadi employee. Kemudian tipe warga yang tidak mendukung, ini salah satunya adalah yang tidak mendukung dan mendoakan saya gagal kan gitu ya. Nah jadi nggak usah diambil pusing. Ingat zaman kita pramuka dulu, kita suruh bersihin beras untuk dijadikan nasi, setelah dimasak masuk magicom, kemudian jadi nasi ada kerikil. Begitu gigit, krik, kok ada kerikilnya. Yang dibuang kerikilnya apa nasinya? Yang dibuangnya kan kerikilnya. Jadi kita konsentrasi pada yang dukung kita. Yang ini lama-lama saya yakin pasti ikut. Dan terbukti saya amati ada tinggal 1 orang warga, udah gabung kita.
kita berikan suri toladan lah kepada warga bahwa kita juga melakukan. Kita ikut kerja bakti, kita ngompos, kita nanam pohon, kita mau kotor-kotoran gitu. Jadi warga juga mau ikut. Berikutnya adalah ini sisi depan dari media percontohan pencegahan krisis planet. Kita akan lihat ada apa saja di sisi depan. Manajemen persampahan di tempat ini ada 4. Pertama, masuk ke lubang resapan biopori. Kita lihat yuk, ini ada lubang resapan biopori yang bermanfaat untuk membuang sampah organik. Kemudian ini nanti akan menjadi kompos. Nah, ini kalau dipegang, ini aromanya nggak bau sama sekali, baunya kayak tanah hutan. Dan ini bisa bermanfaat untuk mengisi pot-pot kita yang sudah mulai pada lemas nih teman-teman. Ini manfaatnya, pertama itu cangkir tanah mengejar. Cangkir tanah mengejar, pori-pori bumi terbuka. Begitu ada air di permukaan jalan run off, masuk ke lubang-lubang kita, ini kan kembali ke dalam bumi. Air tanah kita tetap terjaga. Kedua, dengan ada lubang resapan biopori, tikus tanah yang buta itu juga ada di dalam. Yang ketiga, ini kecoa kalau malam hari itu juga pada ngumpul di sini, sehingga tidak ada kecoa gentayangan di luar. Nah, yang keempat menarik adalah dengan lubang resapan biopori ini kita bisa mengusir mobil parkir tidak ada di jalanan di wilayah saya. Jadi bayangkan ini salah satu cara untuk berubah budaya. People leher ke atas, budaya harus berubah dari baik menjadi lebih baik. Kemudian profit, bagaimana perut harus kenyang. Nanti kita buka ini ada apa isi di dalam. Kemudian yang ketiga kita bagaimana planetnya harus dijaga, lingkungan ini harus dijaga. Ya, nah yang kedua media untuk mengompos ini adalah kita gunakan komposter. Nah ini lihat teman-teman, ini lihat, ini sampah 2 bulan kami gitu ya. Ini hampir penuh nih, ini ukurannya 140 liter. Ini kalau penuh berarti 55 kg sampah yang bikin bau ke landfill Bantar Gebang dan Rorotan. Ini semua ada di sini. Kami komitmen kami harus mewarnai dan tidak boleh terwarnai. Jadi ini upaya kita, saya sudah datangkan 60 tong komposter untuk seluruh warga saya dan warga sebelah. Untuk mulai sama-sama untuk meremajakan tong komposter sebelumnya yang warna biru ini yang sudah kita gunakan selama 2 tahun. Ah ini, sebentar. Tuh, kan? Siap. Jadi bayangkan ini, oh ya, ini air ini juga nggak bau nih. Mana ya? Air ini bukan air lindi, ini sudah menjadi pupuk organik cair. Air ini nggak bau. Jadi teman-teman, ayo bersama The Hakims, bersama kami semua, RT 8 RW Malaka Jaya, kita buang sampah harus habis dari rumah kita sendiri. Yang dibuang ke sana tinggal residunya saja. Kemudian penanganan sampah kami yang keempat, ketiga tadi kan kandang magot. Kemudian yang keempat, ini nanti sampah non-organik dibuang ke rumah pilah. Di sebelah rumah saya, di sekretariat RT, setiap hari Rabu jam 1 sampai jam 3, itu diambil sampah-sampah yang bikin bau. Sampah-sampah yang bikin bau, itu diambil oleh bank sampah, kemudian dijual. Sekarang kita sedih yang tidak bisa diambil hanya, mohon maaf nih, popok dan juga pentiliner. Sehingga itu yang kita buang residu untuk ke tempat pembuangan akhir. Inovasi berikutnya, seperti yang ada di kaos kami, ini adalah kolam lele di atas saluran air double decker. Lihat ini saluran kita kering. Tuh lihat, saluran kita kering sehingga saya gunakan untuk menjadi kolam lele. Ah, ini ikannya pada ngumpet ke sana ini. Jadi teman-teman, ini saya gunakan, saya injek saluran Yudits yang 60 cm ini, yang air mengalir hanya 1 cm saja begitu, sehingga saya gunakan space atas untuk kolam ikan dan space bawah tetap air mengalir, tidak kita bendung karena kita tidak boleh membendung saluran air. Kita menggunakan teknik fluida bergerak. Kalau airnya penuh, dia akan tumpah keluar dari paralon yang saya siapkan ini. Nah, overflow. Ini kalau kita kuras, kita langsung buang ke saluran air. Makanya harapan kami, ini air nggak boleh dibuang-buang. Saya niat punya recycle water treatment di sini, semacam IPAL, untuk mendaur ulang. Mudah-mudahan doakan The Hakims kita punya rezeki, kemudian kita
taruh untuk IPAL learning point untuk menjaga lingkungan yang tetap lestari dan mengajari adik-adik kita dan anak-anak kita bahwa ini kan titipan dari anak cucu kita. Air nggak boleh dibuang langsung run off, kemudian dibuang ke sungai langsung ke laut gitu. Ini harus berdaya guna, digunakan lagi. Listriknya dari mana? Kita alhamdulillah Singapura akan memberikan PLTS kepada kita. Jadi bayangkan kami akan menjadi desa yang swasembada pangan dan swasembada energi. Dan titik ini membuka lapangan pekerjaan baru. Dari 14 meter rumah saya, 2 orang tenaga kerja terserap. Sebelah rumah, 2 orang tenaga kerja terserap. Dan di RT sebelah, sudah saya buat juga untuk membuka lapangan pekerjaan baru dengan 2 tenaga kerja terserap. Setiap satu rumah rata-rata 2 orang terserap. Bayangkan kalau 9 orang di tempat kami, berarti kalau jumlah RT di DKI ada 30.511, berarti akan ada 274.599 orang warga yang akan terangkat from unemployed menjadi employee. Mudah-mudahan bisa direplikasi lebih banyak lagi. Kami terus bergerak untuk mengajak seluruh RT ini membuka lapangan pekerjaan baru dengan cara masing-masing. Saya dengan Fadil, Ketua Poktan Perikanan RT 8 RW 4 Malakajaya. Ketua Poktan Perikanan itu tugasnya ngurusin perikanan di wilayah RT 8. Kita punya 4 akuarium, 1 kolam gizi di belakang, sama kolam yudit. Jadi tugasnya itu ngasih makan, kemudian juga sortir sama panen. Kalau untuk lelenya sendiri itu ukuran 12 cm yang kita tebar, untuk panennya sendiri antara 3 sampai dengan 4 bulan. Itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 kilo. Total itu kurang lebih sekitar 250 kilo. Bukan hanya di tempat kita, untuk RT lain juga kita tawarkan siapa yang bisa mengurus ini, dia akan dapat presentasinya. Dengan bagi hasil 20% masuk ke BTM. Selebihnya buat yang kerja sama buat RT atau RW setempat juga dapat bagian juga. Seperti itu. Tagline-nya kita kan lele sehat. Jadi kita hanya memberikan pelet ditambah dengan daun pepaya ataupun daun kangkung yang bikin lelenya itu manis. Dan seminggu sekali kita kasih prebiotik biar mikroorganisme yang di dalam ini tidak bikin penyakit atau bikin kuman di lele tersebut. Kita udah uji lab di Sukopindo, di mana hasilnya itu tidak kalah dengan protein yang dikandung ikan salmon, gitu. Jadi makanya lele sehat. Pak Su lagi sarapan pagi-pagi, lelenya enak. Gimana rasanya Pak Su, lelenya? Gurih. Gurih. Enak. Enak. Tuh, baru goreng lelenya. Mau berangkat kerja, sarapan lele dulu. Mantul lelenya. Oke, sekarang kita sudah berada di kandang maggot kita. Kita lihat yuk. Ini magotnya nih, mana nih, teman-teman. Tuh kelihatan ada magotnya ini. Ini lalat BSF. Nah, gede-gede, proteinnya tinggi. Ini akan kita berikan ke kolam gizi warga balita dan lansia. Untuk lele yang dijual tidak kita berikan ini. Jadi bayangkan ini adalah mesin biologis terhebat di dunia. Sampah kita masukkan malam hari, kemudian besok paginya sudah hancur lah gitu. Terurai. Betul. Ini kan lalat BSF Black Spider Fly ini tidak berbahaya. Dia kalaupun sampai keluar begini 2-3 hari mati di luar. Makanya ini diberikan apa ini daun pisang untuk media larvanya dia untuk pembesaran gitulah. Siap. Harus ditutup. Kalau tidak ditutup kena air jadi bau. Nah ini di sebelah sini ada burung puyuh nih. Kita masih jauh dibandingkan dengan The Hakim, itu Mas Irfan. Ini burung puyuh swadaya
warga yang beternak burung puyuh, kemudian di bawahnya ada ikan budidaya mandiri, kemudian di dalam ember. Ini menambah item-item dari inovasi yang ada di media pencegah krisis planet kita. Sahabat Hakim, ini salah satu item inovasi kita, penampungan air hujan. Jadi dari talang air, kemudian disaring dengan dua pipa, satu pipa kotor, satu pipa bersih. Jadi ini, ini air kotor nih, ya udah keluar. Jadi kalau dia penuh kotornya, kemudian bersihnya masuk ke tong biru ini 200 liter. Ini ditujukan untuk menyiram, supaya warga kita juga bicepnya gede gitu ya, pakai gayung gitu, manual. Kemudian ini juga, mohon maaf nih, kalau ada feses kucing, biar disiram pakai air hujan, biar bermanfaat. Saya komit, saya sih pengennya 1 periode saja, 5 tahun. 2 tahun sudah saya lewati, nanti cek di website kami, saya siapkan rencana regenerasi, saya buatkan blueprint arahnya yang jelas, kemudian standar operasi prosedur untuk melakukan semua kegiatan di RT 8. Tujuannya apa? Supaya mengajari siapapun yang nanti bertugas, tinggal baca aja kan bisa. Jadi take off-nya saya enak, siapapun pemimpinnya, saya bekali dari sekarang. Sekarang saya sudah minta pengurus untuk menambahkan SOP pengurusan kolam lele, kemudian pengurasan kolam bozi warga gitu. Kemudian apapun saya sudah pancing pengurus untuk melanjutkan. Pelan-pelan diajari gitu. Siap. Saya sih terus terangkan di blueprint 5 tahun ini, saya cita-cita RT berkelas dunia. Saya harus bargaining power. Kalau Bapak Ibu pilih saya lagi, saya minta Bapak Ibu jadi duta-duta sampah untuk seluruh Indonesia, tak gituin. Kalau nggak bisa, saya mundur, kan gitu. Kita punya powerful dong, harus tricky dan cerdas. Ini kan sejatinya dalam rangka melaksanakan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kita punya hak dan kewajiban yang sama menjaga lingkungan ini tetap lestari dengan cara kita masing-masing. Alhamdulillah 1 kolam sudah saya buat di RT sebelah, itu sepanjang 14 meter dibagi 4 kolam untuk antisipasi penyakit gitu ya. Dan itu sudah mengangkat 2 unemployee menjadi employee di RT sebelah. Ini sedang saya teliti, kalau memang bisa berdaya guna, saya akan replikasi ke tempat lain. Mudah-mudahan nanti ada CSR atau ESG, TJSL lain yang datang ke tempat kami untuk mereplikasi apa yang kami lakukan. Dan saya boleh spill ya, insya Allah Jasara Harja juga berniat akan memberikan bantuan kepada RT sebelah karena komit mau ikutan seperti RT 8. Dan kami sebagai komandan untuk mengawal. Kalau itu berhasil, akan direplikasi kepada seluruh Indonesia. Ini kan luar biasa. Artinya pada saat kita komit jaga lingkungan, kita laksanakan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, ternyata banyak orang yang mendukung kita. Semula ada anggapan saya ingin mengangkat citra saya pribadi sendiri gitu. Kemudian setelah jalan, ini kan kita tidak perlu defensif, kita tidak perlu menjelaskan, lihat saja hasilnya seperti apa. Apakah buat sendiri atau buat orang lain kan gitu ya. Bahkan pembagian kolam gizi yang di depan, pembagian kolam budidaya lele yang di depan itu pun, kan ini juga kita bagi-bagi nih, kelompok tani kita dapat, kemudian RW dapat, kemudian kas RT setempat dapat, rumah yang ada kolamnya dapat, dan pekerjanya dapat. Bahkan ibu-ibu broker calo juga kebagian. Ya. Jadi kita tunjukkan bahwa kita berbagi, kita harus memberdayakan masyarakat. Bahasa Inggrisnya, bahasa Jawanya, empowerment people gitu ya. Jadi saya sedang membuktikan CSR, ESG ini harus berdaya guna. Ya, ini kita juga ada yang besar, ukurannya bisa 30 cm ke atas, umur sekitar 6 bulan up. Dan ini diperkhususkan untuk buat abon lele.
yang ukuran seperti ini, yang sekilo lah. Sekarang kita melihat salah satu pelaku UMKM di RT 8 RW 4 Malakajaya. Salah satunya adalah pengrajin budidaya hasil dari lele yang bisa diolah. Salah satu produk kami adalah abon lele yang menjadi salah satu item sumbangan pada saat bencana Sumatera kemarin. Yuk kita lihat ke dalam. Ini adalah salah satu dapur UMKM kita, UMKM untuk mengolah produk olahan lele ini. Salah satu warga yang menangani ini adalah Bu Mega. Mbak Mega sini. Iya Bapak. Mega sini. Baik, nama saya Mega Rahmawati. Dulunya saya cuma ibu rumah tangga biasa. Begitu ada program Bapak dan kita mengikuti program Bapak tersebut, sekarang saya mengikuti jadi pelaku usaha UMKM-nya. Gitu. Dan selain pelaku usaha juga kegiatan ini sudah ada perizinannya untuk UMKM-nya gitu. Jadi sekarang kita itu bukan hanya saya saja, tapi membawa warga lain untuk mengikuti kegiatan kita untuk proses produksi. Kita ada beberapa produk ya yang sekarang kan, iya, boleh. Boleh. Di situ ya? Ada marinasi? Ada. Nah ini. Produk kita yang utama adalah produk lele. Salah satunya ini ada marinasi lele. Oh, Di iya. marketplace ada namanya Savory and Sweet. Dan di Iya. website RT juga ada, Mbak? Di website RT juga ada. Jadi kadang ini Bapak juga banyak tamu ya. Jadi bahan percontohan untuk warga-warga lain yang di luar sana yang mau mengetahui RT viral itu seperti apa. Akhirnya mereka pada belajar di RT kita. Salah satunya menaikkan omset kita sebagai UMKM juga. Jadi mereka penasaran, akhirnya mau lihat produk kita mau dicoba, dan salah satunya itu ya penjualan kita naik. Sekarang ini lagi proses penggorengan. Prosesnya adalah pengukusan dulu, marinasi, lalu digoreng. Habis sudah digoreng, kita masukkan ke dalam spinner. Mengeringkan, kita kasih timer. Sampai dia berhenti, 5 menit sampai 10 menit. Dan ini juga salah satu produk kita dari RT 8, yaitu abon lele. Kita bukan hanya untuk produksi abon lele, juga kue-kue kering juga, karena sekarang lagi ada musimnya juga ya. Jadi lele yang dihasilkan warga, lele yang dikelola warga, itu panennya itu ke kita dan kita kelola menjadi cuan lah ya, akhirnya kayak gitu. Teman-teman, sekarang kita berada di control room Sekretariat RT 8 RW Malakajaya. Ini ada server untuk memonitor CCTV dan juga merekam CCTV setiap 2 bulan akan tertimpa. Hari ke-61 udah ditimpa lagi. Kita gunakan 8 terabyte, sehingga kemarin pun pada saat saya berada di Jepang, saya diminta keamanan RW, ada pencurian di bawah di RT 3.
Kemudian polisi meminta bukti rekaman CCTV dari tempat kami. Alhamdulillah di tempat kami nggak ada pencurian 2 tahun terakhir. Nah kemudian tiba-tiba tayang menjadi alat bukti di pengadilan lah gitu ya. Dan CCTV kita menjadi bermanfaat untuk membantu kepolisian. Jadi ini upaya kita untuk menjaga rasa aman dan nyaman dari para warga. Pernah suatu hari ada orang mencurigakan, saya hidupkan mikrofon, ting tong, Bapak yang berbaju merah tolong bergeser dari posisi Anda sekarang. Orangnya pergi, lari. Kata orang Jawa kan, kalau benar kenapa harus gentar? Jadi orang itu lari berarti kan ada apa-apa. Nah tujuan kami tidak ingin menangkap tetapi ingin mengedukasi, dia harus ketok tular kepada yang lain. Dia harus kapok, dia harus jerak. Jangan beroperasi di tempat kita. Keadaan lele di kolam 2 ini seperti ini Mas, ya kan? Jadi kolam 1 Mas tadi udah lihat, kolam 2 ya seperti ini. Keadaannya seperti ini, ukuran lelenya sekitar 10 sampai 12 cm. Ini tantangan berat Mas, ini terus terang saya bersama istri dan keluarga juga kita termasuk pengurus, saya sampaikan. Ini menjaga konsistensinya hati-hati. Saya bersama istri harus memberikan keteladanan. Kalau saya sebagai pemimpin ini tidak memberikan keteladanan, nanti jadi ajar koni gitu ya. Ahli ngajar tapi nggak pernah melakukan gitu. Jadi saya ingin saya jarkoni, ngajar dan saya melakoni. Dan alhamdulillah saya mengompos sejak 2015. Saya menanam pohon sejak 2005 gitu ya. Hanya kebetulan kami baru diberi kesempatan 2 tahun terakhir menjadi ketua RT menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan selama ini kemudian bermanfaat di lingkungan. Termasuk juga saya kan ASN. Saya membawa budaya hebatnya ASN ke lingkungan. Ternyata bermanfaat. Nah, ini juga dirasakan oleh para warga begitu. Jadi ya saya tunjukkan untuk menjaga konsistensi ini bagaimana kita terus menjadi keteladanan. Indonesia ini kan harus menjadi besar, bukan dari gedung-gedung tinggi, tapi dari lingkungan yang dijaga. Kalau saya kemudian RT kami menjadi percontohan, berarti kan Indonesia masih punya harapan. Ada yang bisa dicontoh. Kalau dengan demikian, berarti Indonesia ini cuma butuh keteladanan. Makanya saya sampaikan kepada seluruh warga, saya berusaha untuk menjadi teladan Bapak dan Ibu semua. Tegur saya kalau saya tidak melakukan, malu saya. Nah ini tantangan besar buat saya. Kalau saya meleset sedikit, bubar. Jadi ini ya resikonya pemimpin terkecil di Republik ini kan memang dijadikan teladan. Jadi Bapak Taufik itu mengikuti budaya ASN yang sudah terbentuk, bukan hanya di kantoran saja, kerjaan di kantor yang melayani, tapi Bapak Taufik juga melayani warganya dengan sepenuh hatinya, terus dengan waktunya. Nah, terbentuklah program-program yang alhamdulillah itu semuanya itu tercapai dengan baik gitu. Itu juga berlaku pada lingkungan di mana Bapak Taufik bertempat tinggal. Semenjak Bapak menjadi ketua RT kurang lebih 3 tahun. Jadi sebelumnya itu biasa aja, tapi begitu Bapak ngeluarin program dan dari warga yang biasa aja sampai saya tuh ngerasa tertarik untuk ngikutin program-program Bapak. Salah satunya Bapak ada program memajukan UMKM, alhasil kita didukung sama Bapak, UMKM kita lebih maju. Nah, bukan hanya lebih maju saja, biasanya ibu-ibu itu cuman ngobrol, nongkrong yang nggak jelas ngomongin apa gitu. Tapi kali ini kita nongkrong, kita ngobrol tetap sama tapi dengan lebih produktif dan menghasilkan cuan. RT online ini adalah salah satu inovasi kita. Ini launcingan terakhir kaos warga ya, 3 tahun. Setiap tahun kita membuat kaos.
Ini dibuat untuk transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang kita kelola. Kan kita dapat 2 sumber, dari gubernur dan juga dari warga. Ini harus dikelola secara transparan, terbuka atau umum, akuntabel, terukur. Uang saya tinggal berapa, kemudian warga saya ada berapa, kemudian nomor WhatsApp-nya berapa. Nanti Jasara Harja juga akan masuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Nanti di RT online ini akan mengingatkan warga untuk saatnya membayar pajak kendaraan bermotor. Ini juga nanti kita bisa membantu negara, membantu pemerintah untuk validasi data bansos. Jangan sampai ada rumah yang 3 lantai, mobilnya bagus, kemudian terima bansos. Yang paling tahu siapa? Kita, ketua RT. Nah, ini saya manfaatkan RT online ini untuk menuju membantu pemerintah, salah satunya validasi data bansos. Dengan senang hati, 2 tahun terakhir itu saya sudah tangan terbuka lah gitu. Siapapun yang belajar boleh gratis ke sini. Biasanya duduk di tempat ini kayak naik bis kota gitu Mas, 21 memanjang ke belakang. Dan itu bisa terlihat di Google Maps pencegah krisis planet. Sudah ada lebih dari 1.105 orang, bintang 5 memberikan komentar positif di tempat ini. Dan ini yang dilihat oleh Tiongkok. Ini yang dilihat oleh Cina. Di surat undangan kepada kami, salah satu konsiderasi adalah pencegah krisis planet dari Google Maps. Kemudian website kita juga kita open supaya orang juga melihat, dan website ini juga dilihat oleh Tiongkok sebagai konsideran surat juga untuk mengundang saya berangkat ke CCTV China untuk diwawancara. Jadi sekali lagi saya terbuka, siapapun boleh belajar. Ini adalah living laboratorium dan ini adalah pelaksanaan fundamental terkecil di Republik ini adalah di level RT. Saya kebetulan dosen hukum di Universitas Pelita Harapan, dosen hukum lingkungan. Insya Allah akan ada 30 jurnal menulis tentang RT 8. Mulai hari ini, kita jangan memandang sebelah mata level RT. Nggak boleh, RT ini adalah pondasinya negara. Kalau rumah kita atapnya mewah, dindingnya bagus, tapi pondasinya rapuh, saya yakin nggak akan kuat lama nopang bangunan yang mewah ini. Dan pondasi itu adalah RT. Jadi RT ini harus kuat, RT ini harus mendukung negara supaya tetap berdiri.